必为了身外之物，原来是个杀人越货的强盗。救出丹炉！ Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Lord Xiahou nih guys. Dia sampai ke alam atas itu makin OP aja loh. Mimin kira itu bakal banyak yang jauh lebih kuat. Ternyata dia juga udah termasuk yang sangat kuat ya. So di part 116 kali ini kita semua bakal melihat nih guys. Tentu Xiahou bakal dihampiri oleh salah satu jenius dari sekte tertentu. Dan mereka nanti bakal beradu kekuatan nih guys. Selain itu si batu dewa itu bakal berubah menjadi biru. Kenapa tuh? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Xiahou masih di dalam misi pencarian sang kakek, tapi dia memutuskan untuk mencoba memasuki monumen kuno. Di sana ada sebuah batu yang mengetes kemampuan seseorang guys. Tapi kalau semisal nggak lulus, itu langsung disambar petir sampai meninggoy. Kalau lulus, namanya bakal diukir tepat di atas batu dan menjadi sangat terkenal nanti guys. Xiahou pun mencoba memukulnya dengan sekuat tenaga dan hasilnya guys, dia berhasil mengukir namanya yaitu Huang. Tepat di atasnya Qinghao dan jenis-jenis lainnya guys. Ini mengartikan Xiahou tanpa tulang tertinggi pun masih overpower nih. Tapi ini juga menarik perhatian banyak orang guys. Gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. 和民谣万古的强者出世啊！竟然在秦族天才秦昊。Setelah nama Xiahou tercatat di atas monumen kuno, dirinya menjadi super duper keren. Petir bahkan terus menyambar ke arahnya tanpa henti. Tapi itu bukan tanpa sengaja ya guys. Melainkan Xiahou mencoba memahami hukum guntur yang ada di sana. Sehingga dia pun mengadu guntur singa kuno miliknya melawan hukum guntur yang ada di sana guys. Setelah selesai, Xiahou mampiri ke sebuah tempat. Dia menyadari ada tulisan yang menuliskan nama kakeknya di sana. Tentu Xiahou jadi sedih guys. Tapi dia memastikan kemanapun kakeknya pergi, pasti bakal dia cari sampai ketemu. Singkat cerita, perjalanan pun dilanjutkan. Sudah berhari-hari berlalu, akhirnya Xiahou bertemu dengan seorang misterius. Awalnya dia merasa kalau metode guntur milik orang itu cukuplah unik dan lumayan keren. Dan orang ini bernama Li Yuncong. Dia berasal dari generasi pertama negara Tianyun. Ranahnya venerable sama dengan Xiahou guys. Yuncong ingat Xiahou itu pernah sekapal dengan dirinya. Ini bakalan sulit ya, karena Yuncong ini berasal dari generasi pertama guys. Xiahou mencoba menghindari pertempuran dan sengaja berkenalan dengan Li Yuncong. Dia yakin Yuncong pasti jenius langka di negara Tianyun. Kalau dilihat dari metode gunturnya sudah ditingkatkan sampai begitu sempurna. Tapi dia mengaku bukan dialah yang jenius langka guys. Ada satu orang lagi. Yuncong menceritakan saat dia bertarung melawan jenius itu, dirinya kalah telak. Bahkan tidak bisa melukai jenius itu sama sekali. Xiahou penasaran seperti apakah orangnya guys. Orangnya sangat tenang dan sangat kuat.
Apalagi dia memiliki teknik rahasia pupil ganda yang menyeramkan. Itu membuat Yun Chong kalah telak. Makanya dia datang ke sini demi memperkuat pemahaman hukum gunturnya, guys. Apa jangan-jangan Shei ya yang udah dihidupkan kembali? Kalau beneran si Shei sih bisa serem nih, makin OP dia. Tapi tiba-tiba Yun Chong mengajak Shihao untuk berduel. Karena Shihao bisa berjalan sampai ke sini, harusnya dia juga memahami hukum guntur dong. Soalnya kan pas ke sini itu mesti disambar-sambar sama petir dulu, guys. Kalau orangnya selamat berarti orang itu memahami hukum guntur. Shihao tidak takut dong. Dia juga ingin mencari teman bertarung sesama hukum guntur. Teknik singa kuno pun dikeluarkan, bakal melawan burung kuno guntur nih. Keren banget asli. Sehingga adu kekuatan pun terjadi. Dilanjutkan dengan pertarungan jotos tinju-tinjuan di antara keduanya, guys. Ini sengit sekali ya, keduanya sungguh imbang dan duel. Adu kekuatan hukum guntur pun terjadi. Shihao tahu kalau si Yun Chong ini sedari kecil orangnya tuh nggak pernah kalah, guys, dalam hal bertarung. Tapi sekalinya dia kalah dari sang jenius kemarin, latihannya auto terganggu dan kelihatan stres, jadi nggak fokus. Hidupnya nggak tenang setelah mengalami kekalahan pertama, guys. Sehingga Shihao pun mengajaknya untuk belajar bersama-sama atau mereka bertukar sebuah teknik gitu. Yun Chong berpikir sejenak. Dia yakin kalau dilihat dari pertarungan tadi, Shihao lebih dalam soal pemahaman teknik atau metode guntur, guys. Sehingga dengan akhirnya dia pun setuju untuk mengikuti Shihao. Sama-sama belajar soal metode hukum guntur. Soalnya, metode guntur mereka berdua itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, guys. Jadi, ada bagusnya juga kalau Shihao mempelajari hukum guntur punya orang lain nih. Setelah selesai, Shihao ingin menyempurnakan rumput 5 daun, mempelajari kekuatan hukum yang ada di dalamnya. Proses pun terus terjadi, semua ini harus dia lakukan. Ya, kita hitung sebagai persiapan untuk menjadi lebih kuat, guys. Karena dengan kuatlah, baru bisa mencari si kakek dan keluarganya lebih mudah. Latihan terus dilanjutkan. Inilah teknik burung petir yang dia dapatkan dari si Yun Chong tadi. Keren sekali ya. Sementara itu, ada mayat dewa yang sedang membawa harta ilahi. Di situ juga ada monster yang ingin mengambilnya, guys. Tapi ketika monster itu melihat Shihao, dia pun langsung mundur sejenak. Mencari kesempatan kayaknya nih. Biasa kita sebut sebagai ada udang di balik bakwan, kalau ini ada monster di balik batu. Shihao menggabungkan kedua metode gunturnya, burung petir ditambah singa kuno dan tuer. Itu berhasil menciptakan burung petir yang jauh lebih kuat. Buset, makin OP dah nih. Sementara si batu dewa sibuk menyerap rumput 5 daun dan akhirnya selesai. Dia berubah jadi biru, guys. Sekarang mau dipanggil sebagai batu petir. Wede, jadi boleh-boleh juga nih batu ya. Tapi tiba-tiba, harta di sana yang dipegang oleh si mayat itu mulai bereaksi dan menyerang Shihao. Sialnya, serangan itu bisa menyambar ke arah Shihao walaupun sudah dia tahan. Udah gitu, sungai di sana juga ikut bereaksi, guys. Petirnya si batu dewa juga diserap sama si harta tungku pil ini.
Shao mencoba melepaskannya menyelamatkan si batu dewa. Dia juga mendapatkan sebuah ide dan tuar, yaitu berhasil melepaskan dirinya dari serangan petir. Tidak lupa dia menghindari serangan sungai di sana, guys. Walaupun Shao harus terluka lumayan parah, tapi setidaknya dia bisa mengambil tungku misterius. Katanya sih tungku ini terbuat dari tulang naga dan burung phoenix asli. Tapi nggak disangka monster tadi itu nggak kabur, guys. Dia memantau terus dari kejauhan, bersiap untuk menerkam Shao nih. Si batu dewa senang saat melihat tungku pil ini. Kira-kira ada apa ya di dalamnya ya? Shao pun membukanya dan mencoba melihat. Cahaya warna-warni mulai menyambar ke semua arah. Ini bukan warna pelangi ya guys, alias LGBT. Salah loh, awas aja kalian. Di dalamnya berisikan banyak sekali bahan obat langka. Tapi tiba-tiba si monster menyerang Shao dengan sebuah harta batu yang bisa dia kendalikan. Batu itu terus menyambar ke arah Shao, kuat sekali sampai bisa menghancurkan pertahanannya. Dan akhirnya muncullah sosok asli dari pemilik sang batu. Ngeri banget nih guys. Ini banteng atau apa nih? Banteng merah kali ya? Waduh. Shao menyebutnya sebagai tukang pencuri. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, dia pun langsung bersiap. Dirinya yakin kalau monster ini menggunakan sebuah harta khusus supaya kekuatannya itu nggak ditekan di sini, guys. Jadi Shao mencoba mengajak si batu dewa nih untuk bekerja sama menghancurkan harta khusus itu dan kalahkan si monster. Shao pun meledek-ledek monster itu sambil menunjukkan tungku pil yang dia incar. Membuat si monster murka dong. Langsung menghisap semua hal yang ada di depannya. Shao dan batu dewa secara perlahan mulai dihisap. Gak pernah menyangka dia bakal menggunakan trik seperti ini. Si monster juga ingin mencoba menyantap seorang praktisi di ranah venerable. Pasti dagingnya enak tuh. Batu dewa pun dimasukkan ke dalam tungku pil supaya aman. Shao segera menyerang sungai di sana dengan petirnya. Sengaja memancing supaya hukum di sana bereaksi guys. Dan mulai menyerang mereka semua tuh. Tidak ada pilihan, si monster menang serangan sungai menggunakan harta bambu jahatnya. Sementara Shao tersambar petir dan memutuskan untuk masuk ke dalam tungku pil dan bersembunyi dulu. Sementara di dalam mereka mulai merencanakan sesuatu. Jadi nanti si batu dewa bakal mencoba mengalihkan perhatian si monster dan Shao bakal mencari kesempatan untuk mengambil hartanya. Segera keduanya pun keluar dari tungku pil. Shao menyerang sungai yang ada di sana, membuat cipratan yang mengandung petir itu menyambar ke tubuh si monster. Dan itu berhasil membuat sang monster terkena stun guys. Setelah itu sang batu dewa pun diluncurkan untuk menyambar langsung. Itu juga berhasil memukul telak mukanya si monster jelek. Ada kesempatan Shao pun mencuri harta bambu dewanya nih. Si monster yang murka tapi sudah telat, dia pun terjebak oleh segel dewa bambunya sendiri guys. Jadi bambu dewa itu bisa digunakan untuk menyegel atau mengusir roh jahat. Nah, Shao curi buat membalas menyegel si monster itu guys. Di sisi lain, ada dua orang yang sedang melihat monumen kuno para jenius. Orang yang di depan mengatakan, tunggu sampai kedua tulang tertingginya sempurna. Dia bakal menyingkirkan nama Huang yang berada di atasnya guys. Dia ingin semua orang, semua negara tahu kalau dirinya lah yang paling jenius, paling kuat dan peringkat 1.
Dan yes, kalian semua sudah tahu kan siapa itu? Itu adalah Qin Hao guys, adiknya Shahao. Di sini agak berubah karena rambutnya diganti. Mantap. Di sini si Qin Hao masih nggak tahu kalau orang yang bernama Huang yang lebih jenius dari dia itu adalah kakaknya sendiri guys. Cepat atau lambat mereka bakal bertemu nanti. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu dong. Kita bakal masuk ke bagai spoiler buat episode minggu depan nih. Melihat apakah yang bakal dilakukan Shahao selanjutnya ya guys. Yes, nanti buat part 117 episode 119 kita semua bakal melihat pertarungan Shahao melawan sang monster jelek tadi bakal berlanjut. Ternyata segel tadi tidak cukup ya guys, sehingga Shahao mulai serius. Dia mencoba kekuatan barunya yaitu combo burung petir ditambah singa kuno, menciptakan Raja Burung Petir Raksasa. Langsung datu, si monster jelek auto kabur guys. Kuat banget nih. Nanti Shahao juga bakal pergi ke suatu tempat. Si ulat dewa keluar ingin memakan tanaman-tanaman di sana. Nanti juga mereka bakal masuk ke sebuah badai. Nah, batu dewa bakal beraksi nih. Di sisi lain, si kakeknya Shahao sedang bersembunyi, masih dicari-cari oleh para pemburu. Dan sepertinya guys, nanti Shahao bakal ketemu kakeknya di sini dah. Soalnya dia sudah melihat pertarungan kakeknya dari kejauhan tuh. Apakah benar demikian? Waduh. Apa mungkin di episode minggu depan bakal menjadi reuni antar kakek dan cucu yang OP ya? Yes, seperti biasa. Update lagi nanti untuk part 117, episode 119-nya yang kalian tunggu-tunggu minggu depan hari Jumat lagi ya guys. Satu hal lebih pasti yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.